Yang bisa membuat orang berubah cuma hadirat Tuhan. Makanya hadirat Tuhan gak ada isunya dengan nangis-nangis. Sebab hadirat Tuhan itu isunya pada perubahan hidup. Kalau cuma ke gereja nangis-nangis, gak usah ke gereja. Dengar lagunya Katon Bagaskara, saudara bisa nangis. Tapi justru hadirat Tuhan itulah yang merubah kita. Nah sayang Sony Ericsson gak berubah. Karena Sony Ericsson gak berubah, ditinggalkan. Kita akan belajar sesuatu ya. Saya beri judul khotbah saya dengan sangat sederhana. Judulnya adalah lebih dari sekedar mujizat. Kasih salam kanan kiri katakan lebih dari sekedar mujizat. Haleluya. Saya yakin mujizat itu penting. Tapi ada yang lebih penting Pak. Cuma dari sekedar mujizat. Apa itu? Mari buka Alkitab kita Markus pasal yang ke-8 langsung ditampilkan. Alkitab bilang begini. Keren ini. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di mana saudara? Betsaida. Satu kali Yesus masuk ke sebuah kota, sebuah kampung namanya Betsaida. Setiap Yesus masuk ke sebuah kampung selalu dia buat mujizat. Makanya jangan takut. Selama ada hadirat Tuhan di tempat ini, begitu hadirat Tuhan memenuhi hati saudara, pasti akan buat sesuatu di dalam hidup saudara. Alkitab terus bilang, di situ orang membawa Yesus seorang apa saudara? Buta. Terus. Dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Jadi begitu Yesus masuk ke kampung Betsaida, tiba-tiba ada orang buta. Orang buta ini datang, Yesus datang ya? Iya. Perhatikan saudara, iman jangan cuma mendengar, tapi iman itu harus mengalami. Dengar soto rawon enak, saudara tidak bisa mengecap rasanya. Tapi saudara harus makan supaya saudara tahu rasanya. Orang Kristen kadang biasanya begini, cuma dengar Tuhan baik tapi tidak pernah ngalamin kebaikan Tuhan. Nah hari itu orang buta ini dia dengar dengan telinganya. Dia dengar Yesus datang. Begitu dia dengar Yesus datang, dia berupaya untuk ketemu dengan Yesus. Iman bukan hanya untuk mendengar, iman bukan hanya mendengar saja, tapi saudara harus mengalami. Jangan cuma dengar orang lain diberkati, jangan cuma dengar orang lain disembuhkan, jangan cuma dengar orang lain dipakai Tuhan, tapi saudara harus mengalami. Mari kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima, ayatnya yang keempat. Saya ajak kita membaca ayat ini dengan suara yang keras. 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang keempat. 1, 2, 3. Sebab semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Alkitab kasih tahu sama kita bahwa ada kekuatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Dan ini diperuntukkan untuk semua yang lahir dari Allah. Semua orang yang percaya kepada Yesus adalah semua orang yang lahir dari Allah. Semua yang sudah lahir baru, semua yang menjadikan Tuhan sebagai Raja di dalam hidupmu dan Juru Selamat dalam hidupmu, itu adalah yang dimaksud orang-orang yang lahir dari Allah. Dan saya ingin katakan kepada saudara, semua saudara di sini yang percaya kepada Yesus, semua lahir dari Allah. Dan Alkitab berkata bahwa kita sebetulnya tidak bisa dikalahkan oleh dunia. Karena ayat ini bilang semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Artinya saudara dan saya sebetulnya dunia tidak bisa mengalahkan kita. Kenapa dunia gak bisa mengalahkan kita? Karena Tuhan udah taruh satu kekuatan yang luar biasa untuk kita mengalahkan dunia. Dan itu namanya adalah iman. Iman kita akan mengalahkan dunia. Iman kita akan mengalahkan problem kita. Iman kita akan membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Iman kita akan membuat penyakit jadi sembuh. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Yuk coba kita buka Alkitab kita saudara. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 12 sampai 14. Yohanes pasal yang ke-14 kita buka saudara Alkitab kita ayatnya yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Yuk Yohanes pasal yang ke-14 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Yuk yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Sama-sama kita baca 3 ayat ini saudara. 3, ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan apa? Melakukan juga apa? Yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, dikatakan apa? Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak.
jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan apa? Di bagian awal dikatakan apa di sana? Boleh munculkan bagian yang ke awal di bagian ayat 12 sama-sama. 3, iya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa apa? Percaya kepadaku, ia akan apa? Juga melakukan apa? Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan apa? Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku apa? Pergi kepada Bapa. Oke, tahan sampai di situ saja saudara. Di bagian awal dikatakan apa saudara? Ketika saudara dan saya, kita hidup dalam Tuhan, kita percaya Tuhan. Saya mau bilang saudara, saudara dan saya bukan hanya jadi orang yang melihat mujizat. Saudara dan saya bukan hanya jadi orang-orang yang mengalami mujizat. Tapi sama-sama bilang sama saya, kita juga melakukan. Sama-sama bilang sama saya melakukan. Amin saudara, bahkan firman Tuhan berkata bukan hanya melakukan yang biasa-biasa, tapi sama-sama bilang sama saya lebih besar. Sama-sama bilang sama saya lebih besar. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yuk coba sama-sama kita lihat Alkitab kita sekali lagi saudara. Matius pasal 14 kali ini 22 sampai 33 saudara. Ada satu kisah yang sangat menarik yang saya mau ajak saudara melihat untuk sama-sama kita jadikan pembelajaran untuk bicara tentang mujizat. Matius pasalnya yang ke-14 kita akan baca saudara ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-33. Nanti saya baca 22, saudara 23 kita gantian. Ayatnya yang ke-33 kita akan baca sama-sama. Matius pasalnya yang ke-14 ayat 22 sampai 33. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Saya 22, saudara 23 gantian, 33 sama-sama. Demikian firman Tuhan. Situ diberi judul Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang-orang banyak pulang. Ayat 23 silakan. Ayat 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. 25. Ayat yang ke-26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. 27. Ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. 29. Ayat yang ke-30, tetapi ketika dirasanya angin, tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. 31. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Ayat 33 sama-sama. 3, iya. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Ini kisah yang sangat menarik saudara. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berjalan di atas air, kemudian dia meredakan badai. Dan yang paling menarik ketika saya pelajari lebih dalam saudara, adalah sosok seorang Petrus. Sekali lagi saudara, yang menarik dari kisah ini buat saya adalah tentang sosok seorang Petrus. Kenapa seorang Petrus menjadi sesuatu kisah, sesuatu bagian, jadi sosok yang menarik dari kisah ini saudara? Kenapa? Karena Petrus bukan hanya jadi orang yang melihat mujizat, tapi Petrus juga jadi orang yang melakukan mujizat. Sama-sama bilang sama saya melakukan. Amin. Ini sejalan dengan apa yang kita baca di awal tadi. Saudara bicara tentang orang yang hidup dalam Tuhan. Bukanlah hanya jadi orang yang melihat mujizat. Bukan hanya jadi orang yang ngalamin mujizat. Tapi juga melakukan mujizat. Dan saya mau bilang saudara, ini sesuatu yang sangat menarik. Kenapa Petrus? Dia bukan cuma lihat mujizat. Bahkan dia bisa melakukan mujizat saudara. Nah akan tetapi ketika saya pelajari lebih dalam saudara. Ternyata untuk bicara tentang mujizat ini saudara. Ada yang namanya kunci dari mujizat. Sama-sama bilang sama saya kunci mujizat. Amin. Itu kenapa kalau saudara boleh lihat sekali lagi saudara di tema khotbah yang saya tuliskan saudara. Bukan hanya bicara tentang mujizat tapi lebih spesifik lagi bicara tentang kunci terjadinya mujizat. Sama-sama bilang sama saya kunci terjadinya mujizat. Amin. Nah saya mau ajak saudara sama-sama kita mau belajar mengenai apa yang Tuhan taruh di hati Bapak Gembala Sidang kita bersama Ibu untuk sama-sama kita belajar supaya apa saudara? Saudara dan saya kita bukan cuma jadi orang-orang yang lihat orang lain terima mujizat, tapi kita juga jadi orang-orang yang sanggup menerima mujizat, bahkan melakukan mujizat. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu. Sip.
Saya perintahkan kau in Jesus name. Berdirilah. Ayo. Oke, ke sini. Ya. 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 In Jesus name, mulai hari ini jalanlah, sehatlah, normal lah. Jalan. 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 Gapi. Benar ini. Free. Tuhan katakan berharaplah kepada Allah, bersyukurlah kepada Dia, karena Dialah penolong kita. Allah yang tidak pernah terlelap, Tuhan yang gak akan pernah meninggalkan kita. Terus harapkan kasih karunia Tuhan dalam hidupmu. Mohonkan penyertaannya dan kemurahannya. Kalau kita betul-betul punya iman kepada Tuhan, kita percaya bahwa Dia ada dan Dia menyertai kita. Kalau Anda orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tahukah Anda mujizat itu masih ada sampai hari ini? Harapkan mujizat Tuhan. Setiap orang mengalami pengalaman mujizat yang berbeda dari Tuhan. Harapkan mujizat dari Tuhan juga bekerja bagi hidup setiap kita. Mujizat Tuhan dalam hidup saya dan saudara pasti berbeda. Kita akan mengalami pengalaman dengan Tuhan dalam masalah-masalah yang berbeda dalam hidup kita masing-masing. Tantangan hidup saya dan tantangan hidup saudara berbeda. Tapi saya percaya bahwa Tuhan yang sama sanggup mengerjakan mujizatnya seperti dulu Dia pernah mengerjakannya dalam hidup Nuh, dalam hidup Musa, dalam hidup Abraham. Tuhan yang sama sanggup mengerjakan mujizat itu dalam hidup kita hari ini. Kan gitu. Bagi saudara yang hari ini masih bisa makan, bagi saudara yang masih besok bisa makan apa, saudara ikut ibadah, bisa aja sambil main HP, sambil tidur, sambil ngantuk. Tapi bagi wanita ini gak bisa, Pak. Untuk makan tinggal segenggam tepung dan sedikit minyak. Wow. Tetapi satu hal yang membuat saya tahu bahwa Tuhan tetap memegang kendali adalah di saat detik-detik terakhir dia akan mau mati. Tuhan kirim seorang nabi untuk wanita ini. Untuk mencukupkan apa yang dia butuhkan. Saya percaya siapapun saudara. Mungkin hari ini saudara menghadapi masalah yang berat. Tetapi percayalah Tuhan saya dan Tuhan saudara sanggup menyediakan apa yang kita perlukan. Berikan tepuk tangan tepat pada waktunya, tepat pada waktu. Karena itu hari ini saya berikan tema dari khotbah saya, yaitu last minute miracle. Boleh sama-sama ulangin dengan keras, 1, 2, 3, last. Yang di rumah pakai jempol ya, tulis sebanyak-banyaknya last minute miracle. Di mana saya percaya bagi saudara yang sedang menghadapi badai, pada detik-detik terakhir Tuhan akan mengadakan mujizat yang luar biasa. Boleh katakan amin? Kenapa saya beberapa minggu ini suka khotbah tentang mujizat? Karena saya sedang mengalami mujizat demi mujizat yang luar biasa yang nanti saya akan saksikan. Dan kenapa saya berikan tema last minute miracle? Karena kesaksian saya. Semua mujizatnya last minute semuanya. Dan saya percaya kalau Tuhan bisa melakukan itu dalam hidup saya, maka Tuhan yang sama juga sanggup melakukan itu dalam hidup saudara. Ya kan? Jadi selalu kayak kasih dalam Tuhan. Orang mau debat soal mujizat silahkan. Buat saya itu cuma simpel aja. Kok Alkitab bilang gini, sesuai dengan imanmu jadi padamu. Udah kok gitu aja kok ribet ya kan. Saudara gak percaya mujizat, jadilah sesuai dengan kehendakmu. Saudara bilang, wah ikut Kristus harus menderita. Jadilah sesuai dengan imanmu, gitu aja kok repot ya kan. Karena Alkitab bilang sesuai imanmu jadi padamu. Alkitab bilang
Hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidahnya. Barang siapa yang suka menggemakannya, ia akan makan buahnya. Kita pakai dasar firman Tuhan aja deh gitu ya kan. Jadi kita pakai dasar firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Aku datang untuk memberi domba-dombaku hidup dan hidup yang berkelimpahan. Artinya apa? Artinya Tuhan mau kita mengalami mujizat, saudara. Baik mujizat umum misalnya bangun pagi, kita masih hidup, itu mujizat umum. Tapi mujizat spesial, yaitu pada saat kita membutuhkannya, ya kan, Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Apa itu mujizat? Buat saya simpel, yang buat saya susah, buat Tuhan mudah, itulah mujizat, saudara. Ada seorang wanita keluar pintu kota lain menangis. Kenapa? Anak laki-laki satu-satunya mati. Kan dia menangis, kenapa? Buat dia susah. Kenapa susah? Suaminya udah mati, sekarang anaknya mati, saudara. Jadi dia menangis, wajar. Tiba-tiba Yesus ngomong sesuatu, ibu jangan menangis. Waduh, saudara, yang kasih dalam Tuhan. Waduh, kalau ibu itu orang Manado, habis Yesus itu. Ngananya tahu anak muda jangan mengerti apa-apa. Kita lagi so mati. Tapi anak juga mati. Sekarang anak dia jangan nangis. Ngananya mengerti tapi hati. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ibu ini dia udah gak tahu mau ngomong apa, saudara. Tetapi Yesus do his part, ya kan? Apa yang terjadi? Yesus tiba-tiba menyentuh pengusum mayat dan Yesus bilang begini, berhenti, letakkan anak muda itu. Tiba-tiba Yesus bilang gini, anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Dan saudara kasih dalam Tuhan, itulah mujizat yang buat ibu ini susah, bahkan almost impossible. Sesuatu yang kayaknya udah mustahil, tapi buat Yesus mudah. Yesus cuma bilang, anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Berarti saudara yang kasih dalam Tuhan, hello, buat saudara pembenci-pembenci mujizat atau pengkritik-pengkritik mujizat, come on, life is simple, you are the one that make it ribet, saudara. Iya kan, Tuhan ajarkan kita sederhana. Ya tapi orang-orang yang percaya mujizat, dia memaksa Tuhan. Loh, kita nggak maksa Tuhan, kita minta, bos, kita minta. And he is our father, ya kan, gak apa-apa dong. Tuhan gak kasih ya gak apa-apa juga, kita bersyukur, ya kan. Tapi kalau Tuhan kasih, kita bersuka cita, ya kan. Karena, gini, ada seorang wanita, pendarahan, ya kan. Dan dia menjamah, artinya apa? Wanita ini berjuang, dia menjamah dan mujizat terjadi, ya kan. Dan tiba-tiba Yesus berhenti dan berkata, who touch me? Lalu wanita ini bilang, I am, aku yang menjamah. Tapi Yesus bilang sesuai imanmu jadi padamu. Tapi kisah dari wanita yang saya jelaskan tadi, ibu yang menangis keluar pintu kota lain, ibu ini gak minta. Jadi mujizat itu tergantung Tuhan. Tetapi kalau kita mau minta kan gak apa-apa. Kan kita minta kepada Bapa kita sendiri, saudara, ya kan. Saudara gak mau minta, kalau Tuhan mau kasih, ya Tuhan kasih. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa kita gak datang pada Tuhan? Nah, jadi saya coba pelajari gini ya. Buat saya menarik untuk mempelajari mujizat, karena buat saya, kalau saya bisa ada sebagaimana saya ada, itu adalah bagian dari mujizat Tuhan. Nah, saya coba catat di sini beberapa hal menarik yang perlu kita pelajari di sini. Ya, ini kenapa lagi nih? Kedinginan dia kayaknya. Ya, saudara. Hari ini saya mau berbagi buat saudara tentang kelompok-kelompok yang menjawab keraguan tentang pelayanan mujizat. Iya kan? Kan gini, ada ayat andalan. Ada ayat andalan dari penentang mujizat. Misalnya gini, Matius 7 ayat 21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, jadi sebagian orang berkata, tuh kan, orang yang buat mujizat juga gak masuk surga. Loh, siapa yang bilang mujizat membuat seorang pasti masuk surga? Mujizat sama surga, dua hal yang berbeda, saudara-saudara. Surga hanya kita bisa masuki kalau kita percaya. Ya kan, dengan bertobat, kata Alkitab, ya kan. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan saudara samakan, oh orang yang terima mujizat pasti masuk surga. Enggak.
Ya kan, bahkan orang yang melayani dengan mujizat, kalau nggak sungguh-sungguh, karena Yesus bilang apa? Barang siapa mencintai aku, dia harus melakukan perintahku. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan dapat masuk dalam kerajaanku, tetapi setiap mereka yang melakukan kehendakku. Jadi jelas ya, menerima, percaya, hidup di dalamnya, menjadi pelaku firman, tidak milih ke kiri maupun milih ke kanan. Itu syarat untuk kita masuk. Ya kan? Mujizat itu bumbunya, itu berkatnya, ya kan? Itu anugerah yang menyertainya, saudara, ya kan? Nah, tetapi pertanyaannya, apakah benar ayat ini maksudnya mujizat atau kejahatan? Nah, perlu kita pahami bahwa itulah penafsiran yang dangkal dan cepat. Karena bukan mujizatnya yang Yesus katakan, tetapi kebanggaan mereka. Bukan ke aku, bukan ke aku, bukan ke aku. Nah, itu kan persoalannya, ya kan? Karena bukan kita kan yang buat mujizat, bukan kita kan yang menyembuhkan orang sakit. Ya kan, tetapi melalui kita, Yesus yang mengerjakan. Jangan-jangan yang Yesus sedang katakan adalah, jangan kita membanggakan diri, jangan kita menyombongkan mujizat. Jangan sampai kita banggakan karya kita kalau Tuhan bisa berbuat sesuatu. Karena semua bisa terjadi dalam hidup kita hanyalah karena anugerah. Jadi kalau ayat ini dianggap Yesus menentang mujizat, bos, kayaknya mesti banyak piknik, saudara. Di dalam hati saudara ada kebencian, dan di dalam hati saudara ada teologi cocokologi, ya kan? Saudara senang mencocok-cocokin ayat dan comotologi. Dan zaman sekarang banyak teologi cocokologi dan teologi comotologi. Dan suka cocok-cocokin, lalu comot-comot ayat seenak maunya saudara sendiri. Ya kan, jadi saudaraku, sorry, itu penafsiran yang sangat dangkal, sangat cepat, sangat ngaco, dan sangat bodoh, saudara ya. Ya kan, karena pada dasarnya, ya kan, gaya bahasa yang dipakai di sini, gaya bahasa hiperbola untuk menggambarkan keseriusan hidup yang berbuah. Yang dimaksudkan Yesus di sini, yang dimaksudkan dengan ayat firman Tuhan ini, kalau sudah baca kaji hermeneutik, penelitian Alkitab, maka jelas di situ bukan mujizat yang diserang, tetapi menekankan tentang bagaimana hidup yang berbuah. Bukan orang yang berseru Tuhan, tetapi mereka yang melakukan. Jadi ingat ya, gaya bahasanya, gitu kan, gaya bahasanya, ya kan. Nah, atau ada lagi yang bangga sama 1 Korintus 13 ayat 8-10 dan menafsirkan secara cocokologi dan secara comotologi, ya kan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berakhir, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Jadi segala nubuat, segala mujizat, segala bahasa roh, segala pengetahuan akan lenyap. Ketika yang sempurna tiba. Kapan dia yang sempurna tiba? Ketika Alkitab dikadon. Karena ini sudah inerrancy. Wah, berarti sudah sempurna. Hello. Itu penafsiran yang sangat-sangat cocokologi dan comotologi. Kenapa? Karena tidak didasari oleh ayat apapun. Yang kita tahu yang sempurna tiba, yaitu ketika Yesus kembali datang sebagai hakim yang adil. Dia menyempurnakan segala sesuatu. Paulus bilang yang sekarang ini seperti kemah. Tetapi ketika yang sempurna datang, bicara tentang apa? Kedatangan Kristus kedua kali. Jadi boleh nggak saudara kalau nyerang? Pakai dasar ayat yang benar gitu. Jangan cuma karena kebencian saudara. Jadi akhirnya justru penyerangan saudara menunjukkan kebodohan saudara itu gitu. Karena selalu saya bilang, ketika orang menyerang, kadang-kadang tidak menjelaskan apa yang dia serang, tapi menggambarkan apa yang dalam isi otaknya dan apa yang dalam isi hatinya saudara, ya kan? Yang penuh kebencian, penuh amarah, dan sorry untuk bilang ini, penuh dengan kebodohan saudara, ya kan? Karena apakah ayat ini dimaksudkan untuk menjelaskan mujizat berakhir? Sama sekali tidak. Karena menjadi bodoh kedengarannya kalau itu tanda bahwa mujizat sudah berakhir, bahasa roh sudah berakhir saudara. Karena jelas Alkitab berkata ketika yang sempurna datang. Lalu ada lagi yang senang dengan ayat ini, Matius 15 ayat 37-38, lalu menyerang mujizat. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka tidak banyak mujizat diadakan di situ. Jadi mereka bilang gini, Yesus juga nggak buat mujizat kok di kampungnya, di Nazaret. Jadi mujizat bukan segala-galanya, terus mengajak. Itu betul. Alkitab bilang apa? Disampaikan yang firman, disembuhkan yang sakit. Berarti dimanapun Yesus menyampaikan firman, firman nomor 1. Bukan mujizat dulu baru firman. Firman dulu, firman membangkitkan iman. Dan Alkitab bilang sesuai imanmu jadi padamu. Coba lihat lagi Markus 6 ayat 5 dan 6a. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit.
dengan meletakkan tangan atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Jadi saudara, kedua kali dijelaskan di ayat ini, yaitu ketidakpercayaan jelas tidak terjadinya mujizat karena ketidakpercayaan. Makanya sekali lagi saya ingatkan, firman Tuhan bilang apa? Sesuai iman. Jadi mana? Makanya Alkitab bilang, bagi Allah tidak ada yang mustahil.